Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berita jemaat Minggu tanggal 29 Agustus 2021. Dukung terus channel YouTube multimedia GKE Immanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. Ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi model virtual dan akan dilayani oleh Penetua Sutrisman SE MSI. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penetua Sutrisman SE MSI serta penatua atau diakon yang mendampingi pada hari ini. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukurnya, dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang, atau dapat juga langsung dikirimkan ke nomor rekening 3010202009916 atas nama Kas Jemaat GKE Kuala Pembuang. Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Jemaat yang merayakannya pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Tuhan menolong dan menjaga kita semua. Amin. Baiklah Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Bapak, Ibu, Saudari warga jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang dimanapun berada, kita siapkan hati dan waktu kita untuk datang kepadanya. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, bait pertama sampai yang kedua, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Kita habiskan ibadah kita hari ini dengan menerima potum dan salam. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita sambut potum dan salam tadi dengan kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, bait pertama yang sampai yang kedua, bila kurenungkan.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa, ucapan syukur dan pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas hari yang baru ini yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kehidupan kami dari hari lepas hari, sehingga pada saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk menikmati hari istirahat-Mu, dan kami boleh memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai di dalam ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati kami anak-anak-Mu, baik kami yang sedang beribadah secara virtual ini ya Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan kiranya menyertai, memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat kesehatan, kekuatan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, atas sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami yakin Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam pergumulan kami, suka duka kehidupan kami selalu yakin bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan kiranya juga Engkau memberkati, Engkau memberikan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus di dalam ibadah ini. Bahkan di dalam kehidupan kami Tuhan, kami senantiasa berjalan di dalam kebenaran, yaitu firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa dan permohonan serta ucapan syukur kami, yang kami hanya serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dari Mazmur pasal 45 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Bacaan Alkitab terambil dari Mazmur pasal 45 ayat 6 sampai yang ke-9 dengan perikop nyanyian pada waktu pernikahan raja. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja, bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading, permainan kecapi menyukakan engkau. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Salam. Pada kesempatan hari ini, kami selalu berdoa buat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga Bapak Ibu selalu senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkati Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini sesuai dengan Almanak GKE terambil di dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 dengan perikop perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, pada kesempatan yang indah ini Engkau masih berikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan,
urapi juga jemaat-Mu, supaya firman-Mu boleh kami renungkan dan kami lakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 dengan perikop perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Kita bersyukur di mana pada kesempatan hari ini kita masih bisa beribadah secara virtual. Saya berharap Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan ini untuk kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Karena kesempatan ini tidak bisa diulang kembali. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, Bapak Pendeta Mumbo Gusti Gunawan, Sarjana Teologi beserta Ibu Pendeta berangkat ke Palangkaraya untuk berobat anak beliau Loisa yang jatuh mengalami patah tulang. Kita doakan bersama, semoga semua proses diberikan kelancaran dan adik Loisa segera sembuh. Oleh sebab itu beliau mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau langsung masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, seperti apa yang sudah kita baca bersama dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sangat menarik perikop yang kita baca hari ini, yaitu tentang adat istiadat dalam hal mencuci tangan. Mengapa menarik? Karena mencuci tangan bukan hanya menjadi suatu kebiasaan, tetapi sekarang menjadi suatu keharusan dan harus kita lakukan setiap saat. Dalam kondisi pandemi saat ini,
bukan saat mau makan baru cuci tangan. Mengingat adanya COVID-19 yang sampai saat ini masih ada, maka kita harus tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID di dalam tubuh kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya tidak membahas tentang hal bagaimana mencuci tangan, tetapi kita akan melihat sikap daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Seperti pada ayat yang kedua dikatakan, mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Kata melihat berarti berbicara tentang mata. Dalam Lukas pasal 11 ayat 34 dikatakan, matamu adalah pelita tubuhmu, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Kita harus lebih bijak di dalam kita menggunakan panca indera, yaitu mata kita. Sebab niat jahat atau niat baik biasanya dari apa yang kita lihat. Sebab mata adalah pelita tubuh kita. Jangan menggunakan mata kita untuk melihat kesalahan atau kekurangan orang lain, seperti sikap dari orang Farisi dan ahli Taurat. Karena di dalam hati sudah dikuasai niat yang jahat. Dalam bacaan tadi, dalam ayat yang kelima, di situ dikatakan, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita? Orang Farisi seolah-olah menjadi hakim dan menyalahkan orang karena tidak mengikuti adat istiadat nenek moyang mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adat istiadat adalah suatu kebiasaan yang dilakukan turun-temurun. Tentunya di setiap daerah pasti memiliki adat istiadat masing-masing, dan adat istiadat itu juga menjadi ciri khas pada daerah tersebut. Sikap menghakimi atau menyalahkan orang lain inilah yang menjadi salah ketika kita melihat sesuatu. Janganlah kita cepat mengambil keputusan untuk menilai orang lain. Seperti tertulis di dalam Matius pasal 7 ayat yang ketiga, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang Farisi dan ahli Taurat merasa dirinya yang paling benar, tanpa introspeksi diri, dan dengan cepat ia menilai orang lain. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita dipanggil bukan untuk menjadi hakim, bukan juga untuk mencari kesalahan atau kelemahan orang lain. Kita tahu di ayat-ayat lain, orang Farisi dan ahli Taurat selalu dan suka mencari kesalahan Tuhan Yesus saat pelayanan. Misalnya, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat, karena di hari Sabat orang tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Kembali saya tegaskan, ketika di dalam hati sudah dikuasai niat yang tidak baik, maka orang akan selalu berpikir negatif terhadap orang lain. Berpikirlah positif terhadap orang lain, maka kita akan mudah untuk mengampuni. Bahkan kita juga dengan mudah bisa menerima orang lain apa adanya.
Seperti tertulis di dalam Mazmur pasal 133 ayat yang pertama, di situ dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Betapa indahnya kalau kita bisa hidup rukun dan kita saling mengasihi, bukan saling menyalahkan. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan akan mencurahkan berkat kepada kita yang senantiasa mau hidup rukun satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lanjutkan di dalam pembacaan firman Tuhan tadi di dalam ayat yang ke-6. Dikatakan bahwa bangsa itu memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa antara ucapan dan tindakan tidak selaras. Mulut sangat mudah mengucapkan atau mengatakan, tetapi tindakannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Bisa saya istilahkan seperti sampul tidak sesuai dengan isinya. Mengapa Tuhan mengecam orang Farisi? Bahkan orang Farisi dikatakan orang yang munafik, karena ucapannya tidak sesuai dengan tindakannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita tidak mau mendapat kecaman dari Tuhan atau dikatakan orang munafik. Supaya hal itu tidak terjadi dalam hidup kita, maka kita harus senantiasa menjaga identitas kita sebagai milik dan sebagai pengikut Kristus, baik di dalam tindakan maupun di dalam perkataan kita. Menjadi pengikut Kristus, identitas kita tidak hanya dilihat kalau kita ada di dalam gereja atau waktu berkumpul dengan saudara-saudara seiman, tetapi identitas kita tetap kelihatan sekalipun kita ada di luar gereja maupun di dalam lingkungan orang yang tidak serumpun. Disitulah kita akan menjadi saksi Kristus. Antara sampul dan isinya selaras, sepadan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi saksi Kristus tidak harus berkhotbah di atas mimbar, tidak harus menjadi pendeta atau majelis. Tetapi ketika kehidupan kita bisa mencerminkan Kristus dan identitas Kristus selalu ada di dalam diri kita, maka orang akan melihat bahwa kita adalah milik Kristus. Jaga dan pertahankan, jangan merusak identitas Kristus di dalam hidup kita, supaya melalui hidup kita menjadi kesaksian dan berkat bagi orang lain. Jangan sampai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita menjadi sia-sia, karena identitas dan gambar Kristus tidak ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam ayat yang ke-8 di dalam pembacaan tadi dikatakan bahwa perintah-perintah Allah kalian abaikan dan peraturan-peraturan manusia kalian pegang kuat-kuat. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, lebih taat kepada kebenaran firman Tuhan daripada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Terkadang kita tidak menyadari, demi karir, demi uang, kita lebih percaya dan taat pada aturan-aturan yang dibuat manusia. Kita tahu karir, jabatan, harta, semuanya itu hanya bersifat sementara. Tetapi takut akan Tuhan dan melakukan firman Tuhan akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Sebagaimana tertulis di dalam Matius 10 ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Sebagaimana tema di bulan Agustus di dalam Almanak GKE, Kristus sebagai sumber segala sesuatu yang diharapkan. Mari kita menaruh seluruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus, karena Dia yang berkuasa atas seluruh hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakar. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Pada umat sabda hikmat, haleluya. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan buat persekutuan hari ini. Tuhan sudah memberkati ibadah kami dengan berkat firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan menuntun hidup kami, sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan. Materaikan firman-Mu di dalam hidup kami, untuk kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa, kami naikkan doa syafaat kami untuk gereja-gereja di seluruh dunia, secara khusus gereja GKE, dimanapun berada, dan senantiasa menjadi berkat dalam setiap pelayanannya. Berkati para pendeta, vikaris, penatua, diakon, dan guru-guru sekolah minggu, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Semoga pelayanan yang diberikan senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa Tuhan,
untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa dengan takut akan Tuhan, sehingga perekonomian membaik, keamanan terjamin, dan rakyatnya hidup sejahtera. Berkati seluruh jemaat Tuhan dan semua yang ikut dalam ibadah virtual hari ini. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati setiap usahanya. Apabila ada yang sakit, kiranya Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Demikian juga kami berdoa buat adik kami Loisa yang baru menjalani operasi karena patah tulang. Semoga Tuhan memulihkan dan menyempurnakan kesembuhannya. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam minggu ini merayakan ulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun kelahiran. Tuhan memberkati dengan berkat kebahagiaan dan sukacita di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna. Sempurnakanlah doa kami seperti yang Tuhan ajarkan. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Kita akan mendengarkan nas sebagai pengantar persembahan dari Mazmur 54 ayat 8, 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Amin. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya memberkati persembahan syukur kami ini agar dapat berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Kau juga memberkati hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah juga Tuhan, kami anak-anak-Mu dapat menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147 bait 1 sampai yang kedua. Di sini aku bawa Tuhan. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapapun nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan menyanyi
Haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.